Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori dasar perilaku konsumen merupakan dasar dari bagaimana cara kita mengetahui barang atau jasa apa saja yang digunakan oleh konsumen tersebut. Dikarenakan sumber daya yang terbatas, maka di sini konsumen diharuskan untuk memilih barang atau jasa apa saja yang akan mereka konsumsi, dan dari situ kita dapat memperoleh total utilitas secara keseluruhan. Dan dari total utilitas itu sendiri artinya total kepuasan. Utilitas sendiri merupakan arti dari nilai kepuasan dari suatu konsumen ketika konsumen itu mengkonsumsi barang atau jasa. Utilitas itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, namun bisa dirasakan. Seperti contohnya saat kita memakan suatu makanan, maka di situ jika kita beri penilaian dari makanan tersebut, kita akan menilai dari 1 sampai 10 dan kita memberi nilai 8. Nah, 8 itu merupakan total utilitas dari makanan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ada dua pendekatan yang digunakan oleh konsumen dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada pendekatan kardinal dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Oke, di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal memiliki asumsi bahwa kepuasan seseorang tidak hanya dapat dibandingkan, namun juga dapat diukur. Yang kedua, tentang marginal utility of many constant dan marginal utility konsumsi barang-barang konsumen. Dalam hukum Gosen, semakin banyak barang atau jasa itu digunakan oleh konsumen tersebut, maka nilai atau marginalnya tersebut itu akan berkurang bahkan sampai mendekati angka negatif, atau orang tersebut bahkan tidak akan mendapatkan kepuasan sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada schedule total utility dan marginal utility. Di sini ada satu tabel, di dalamnya terisi air yang dikonsumsi, total utility, dan marginal utility. Kita bisa ambil satu contoh, misalnya kita mengkonsumsi 1 gelas air, total utility yang kita dapatkan 20 dan marginal utility yang kita dapatkan 20. Selanjutnya kita mengkonsumsi air di gelas yang kedua. Total utility yang kita dapatkan 35, namun marginal utility kita menurun menjadi 15. Itu akan berlanjut jika kita terus mengkonsumsi air itu, maka marginal utility yang kita dapatkan bisa sampai minus atau negatif. Nah, di sini juga kita bisa melihat kurvanya. Kurva pertama itu ada kurva total utility. Kurva total utility ini berhubungan dengan tabel di atas, dan di bawahnya lagi ada kurva marginal utility. Yang kedua itu ada pendekatan ordinal. Setelah kita tadi membahas tentang pendekatan kardinal, maka sekarang kita akan membahas tentang pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal sendiri itu merupakan kombinasi dari dua barang atau jasa yang dikonsumsi oleh kita sendiri dan menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal. Dalam hukum ordinal, dia menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya, jika suatu konsumen mengonsumsi barang yang satu, maka barang yang lainnya akan mengalami penurunan karena dari segi kualitas, mungkin barang yang mereka konsumsi baru-baru ini lebih berkualitas daripada barang-barang yang sebelumnya, atau bahkan dia memiliki kualitas yang sama tapi harganya berbeda. Kurva indifference merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik berbagai kombinasi antara dua barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama dan maksimal bagi seorang konsumen. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian bawahnya itu ada bentuk kurva indifference. Nah, yang tempenya itu kita bisa misalkan dengan sumbu Y dan tahunya itu di sumbu X. Nah, Y1, Y2-nya itu menunjukkan kurva indifference pertama dan yang kedua. X1 dan X2-nya itu juga merupakan dia menunjukkan kurva indifference yang pertama dan yang kedua. Nah, kita bisa lihat di sini ada huruf A dan huruf B. A dan B itu merupakan kurva indifference yang sama. Berarti kepuasan diperoleh juga sama. Pergerakan antara titik A dan ke titik B
akan berpindah antara satu dengan yang lainnya. Berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang A untuk mendapatkan barang B, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama atau sebaliknya. Nah, yang kedua itu ada garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Yang kedua, konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada sebelah kiri anggaran atau budget line. Batasan anjuran atau the budget constraint. Yang pertama, apabila pendapatan konsumen dialokasikan untuk membeli dua jenis barang. Kita bisa mengasumsikannya dengan barang X dan barang Y. Maka persamaan pendapatan akan ditulis sebagai I. I sama dengan X dikali P X dan Y dikali P Y. I sendiri itu merupakan pendapatan konsumen. X sendiri merupakan jumlah barang X yang akan dibeli. Y itu merupakan jumlah barang Y yang akan dibeli. PX sendiri itu merupakan harga barang X dan PY itu merupakan harga barang Y. Garis anggaran merupakan batas kemampuan konsumen secara umum dari income atau money. PX buka kurung QX tutup kurung ditambah PY buka kurung QY tutup kurung lebih kecil sama dengan M. PX merupakan harga barang, QX merupakan barang yang akan kita beli, PY merupakan harga barang, dan QY merupakan barang yang akan kita beli, dan M merupakan uang yang kita miliki. Yang kedua, jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, PX buka kurung QX tutup kurung ditambah PY buka kurung QY tutup kurung sama dengan M. Nah, selanjutnya ada kurva anggaran dan perubahan anggaran. Kita bisa lihat di sini. Pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2, naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen, dan sebelahnya perubahan anggaran. Pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2, naiknya jumlah X, Y tetap disebabkan oleh turunnya harga barang. Nah, hubungannya kurva indifference dengan garis anggaran itu kita bisa lihat di sini. IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. IC2 dengan titik C, konsumen mencapai titik optimum. IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y.